Benarkah Ultraman Agul lebih kuat dari Gaia? Ya, kali ini kita bakalan ngebahas Ultraman Gaia, yaitu siapakah yang lebih kuat antara Ultraman Gaia dan Agul. Kawan-kawan mungkin bertanya-tanya, kalau dua Ultra ini bertarung serius, kira-kira siapa yang akan menang gitu ya? Pastinya kita semua udah tahu ya, kalau Agul ini adalah secondary Ultra dari Gaia di series-nya. Walaupun awalnya Agul ini lebih tepatnya anti-hero lah, karena dia punya caranya sendiri dalam melindungi bumi. Karena itu Gaia dan Agul juga pernah saling baku hantam ya, sesama Ultraman malah berantem gitu. Yang unik dari mereka berdua ini adalah sama-sama dari bumi ya. Yang satunya perwujudan dari bumi, dan satunya lebih ke lautan. Jadi menarik juga sih kalau kekuatan mereka berdua diadu ya. Walaupun human hostnya juga punya pengaruh, kawan-kawan pastinya tahu siapa mereka, Gamu dan Fujimiya ya. Jadi siapakah yang lebih kuat antara Ultraman Gaia dan Agul? Perlu diingat ini pendapat pribadi ya. Saya simpulkan sesuai statistik, pengalaman, dan fakta di lapangannya, barulah menentukan yang manakah yang lebih kuat. Jadi gak ada penilaian satu-satu kayak kecepatan, kekuatan genggaman tangan lah, atau sebagainya ya. Dan karena Gaia Agul ini punya beberapa jenis form, maka akan ada perbandingan masing-masing form juga ya. Yang pertama untuk form V1 adalah Ultraman Agul sedikit lebih kuat dari Ultraman Gaia. Kalau kita lihat dari statistiknya ya, form V1 Gaia dan Agul ini sebenarnya gak ada yang lebih dominan. Bisa dibilang mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Cuman kalau dilihat dari performa pertarungannya, maka Agul sedikit lebih kuat dibanding Gaia. Selisihnya hanya sedikit lah, bahkan hampir gak kelihatan juga. Karena pas mereka bertarung dalam form ini, Gaia dan Agul itu seri ya. Tapi kenapa Agul bisa dibilang sedikit lebih kuat? Alasan yang pertama ini karena pengalamannya. Udah jelas kalau pengalaman Fujimiya sebagai Ultraman ini lebih banyak dibanding Gamu. Secara dia duluan yang mendapatkan kekuatan Ultraman Agul ya. Dan effortnya juga lebih sulit ketimbang Gamu yang gak sengaja bertemu Gaia. Alasan yang selanjutnya adalah dari musuh-musuh yang dilawan. Salah satu yang bisa dijadikan patokan ini adalah Apate dan Alguros ya. Kesamaan mereka berdua adalah dari kemampuannya, penciptanya, dan juga sama-sama pernah dilawan Gaia dan Agul. Cuman fun fact-nya adalah mereka berdua dikalahkan sama Agul ya. Itu terjadi ketika Gaia yang kesulitan melawan Apate dan Agul tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya. Saat melawan Alguros juga sama. Walaupun sempat kesulitan, Agul akhirnya berhasil menang ya, tanpa bantuan Gaia sama sekali. Padahal seharusnya ya, Alguros ini lebih kuat dari Apate yang adalah pendahulunya. Jadi logikanya kira-kira kayak gini ya. Kalau Gaia gak bisa mengalahkan Apate yang lebih lemah dari Alguros yang bisa dikalahkan Agul, maka artinya Agul lebih kuat dibanding Gaia. Alasan selanjutnya adalah dari pertarungan mereka sendiri ya. Jadi Gaia dan Agul V1 pernah bertarung 2 kali kalau gak salah. Yang pertama dalam ukuran manusia, yang kedua ukuran normal, dan hasil pertarungannya juga sama-sama imbang. Di pertarungan pertama ini Agul bisa dibilang agak curang ya. Ya dia meninju Gaia yang waktu itu masih dalam human size. Barulah pas baku hantam di dalam bangunan, mereka kayak imbang gitulah. Cuman bedanya Fujimiya masih bisa berdiri, sedangkan Gamu kayak lebih kecapean gitulah. Pas pertarungan kedua juga sama, karena Gamu sehabis bertarung tangannya jadi cedera, sedangkan Fujimiya masih bisa nerobos keluar dari para penjaga, yaitu artinya kondisi tubuhnya saat itu masih prima, meskipun baru aja ngelawan Gaia. Yang selanjutnya untuk form V2, Gaia lebih unggul dibanding Agul. Kalau kita lihat secara statistik ya, Agul V2 sebenarnya sedikit di atasnya Gaia, terutama dalam segi kecepatan. Cuman kalau dilihat dari performa di lapangan, maka Gaia jelas lebih unggul dari Agul. Bahkan banyak juga yang bilang kalau Agul V2 ini lebih lemah dibanding V1-nya ya. Saya sih setuju aja, karena gak hanya sekali, Agul selalu kalah ngelawan musuhnya dan dilanjutkan sama Gaia. Yang paling jelas itu pas ngelawan Bleed Bloods ya. Pertarungannya bener-bener singkat karena Agul dikalahkan dengan mudah. Dan yang kedua saat melawan Zaibubu. Kawan-kawan boleh setuju atau enggak ya? Kalau mau jadikan statistik sebagai patokan, ya Agul masih lebih kuat dibanding Gaia untuk form V2 ini. Yang selanjutnya adalah Supreme Form. Form yang didapatkan Gaia setelah menerima cahaya dari Agul, dan form yang didapatkan Agul setelah mendapatkan kembali cahaya lamanya. Karena Agul Supreme belum ada statistik jelasnya, jadi agak bingung juga ya siapa yang lebih kuat. Cuman kemungkinannya menurut saya cuma 2, antara imbang atau Agul lebih kuat. Yang masih agak aneh itu cara Agul mendapatkan form ini ya. Yang katanya Gamu mengembalikan cahaya Agul yang dulu, padahal dari perubahan visinya ini ditambahkan warna merah yang adalah warna dari Gaia. Dan baru-baru ini juga ditunjukin kalau Agul Supreme bisa menggunakan Photon Edge, yang basically adalah ability dari Ultraman Gaia. Ya, menurut kawan-kawan sendiri gimana?
Itu dia pembahasan siapa yang lebih kuat antara Ultraman Gaia dan Agul. Yang punya pendapat lain tuliskan aja di bawah. Daripada ada video lainnya bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.